Mabes Polri menggelar sholat gaib sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Divisi Humas Polri yang terletak di lantai 3 Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta. Sholat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Selain itu, sholat gaib ini menjadi bentuk kepedulian dan empati institusi Polri terhadap musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat. Lebih dari sekadar doa untuk almarhum, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi spiritual dan sosial. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Anies Hidayat buka suara dan menyebut peristiwa tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa yang terjadi Kamis malam. Membacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini, Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025. Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan. Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban luka lainnya. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala meminta semua pihak agar menahan diri serta menjaga kondisi tetap aman dan terkendali. JK meminta Polri untuk mengadili dan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam insiden yang menewaskan pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Kita semua dalam keadaan hari ini, pertama tentu kita menyampaikan duka cita yang dalam atas tewasnya Afan di kemarin. Tentu juga kita bersama-sama untuk meminta polisi untuk mengadili dan menindak tegas pihak-pihak atau anggota yang menyebabkan kematian. Seluruh masyarakat tentunya harus menahan diri pada dewasa ini. Karena apabila ini meluas, maka kita juga menahan akibat. Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Kita memahami perasaan para pengemudi ojol yang temannya kena musibah. Tapi apabila kota begini ribut, maka pekerjaannya akan masalah. Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh pada kehidupan masing-masing. Itu pada masyarakat agar menjaga. Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan belasungkawa yang mendalam terhadap tewasnya Afan Kurniawan saat aksi demo kemarin. Puan meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dengan transparan atas kekerasan yang dialami oleh pendemo. DPR juga minta maaf karena belum dapat mendengarkan seluruh aspirasi rakyat dan akan terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa. Imbas unjuk rasa yang berujung ricuh, sejumlah transportasi umum di Jakarta alami gangguan. Sejumlah koridor Transjakarta dan KRL pun terhenti. Unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI Kamis kemarin mengakibatkan operasional bus Transjakarta koridor 2 dan 5 jurusan Kampung Melayu Ancol terhenti. Halte bus Transjakarta Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat, Jumat pagi pun lengang karena tidak beroperasi. Terganggunya operasional bus Transjakarta jurusan Kampung Melayu Ancol disebabkan konsentrasi massa yang berpusat di lokasi ini. Sejumlah calon penumpang kebingungan dan harus mencari moda transportasi lain untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Tak hanya Transjakarta, perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang juga sempat terganggu karena sejumlah pengunjuk rasa menutup jalur KRL. Polisi pun berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang IRT mengalami luka di kepala usai dianiaya menggunakan sebilah senjata tajam oleh mantan suaminya di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Hajra, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga ini mengalami luka robek di kepala akibat dianiaya oleh mantan suaminya, Lewa, di Jalan Malino Romang Polong, Kecamatan Bontamaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban melarang anaknya mengendarai motor menuju tempat KKN. Mendengar kabar tersebut, pelaku yang dalam kondisi mabuk miras langsung emosi mendatangi korban di rumahnya. Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga korban dianiaya dengan senjata tajam. Korban langsung melaporkan mantan suaminya ke unit reskrim Polres Goa. Kurang dari 24 jam polisi berhasil meringkus pelaku di rumah keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.